Halo, selamat datang di sharing santuy bahas trotoar part 2. Video ini langsung masuk ke topik melanjutkan pembahasan di part 1. Jadi, bagi yang belum nonton part 1-nya, ayo tonton dulu ya. Terima kasih. Pertama, kursi roda. Kursi roda itu dipersyaratkan dalam pedoman teknis perlu lebar tambahan 100-120 cm. Lanjutnya, tiang lampu penerangan 75 sampai 100 cm. Lampu lalu lintas 75-100 cm, tanaman peneduh. Nih, tanam peneduh ya, catatan ya, 60-120 cm. Pot bunga. Kalau kita ada pot bunga di situ, yang memang didesain di jalan itu. Oh, kita punya gambar yang di pot bunga itu. Oh iya, ada di sini ya. Ya. Oke, ini dia nih gambarnya. Terus lanjutannya, jalur pejalan kaki harus diperkelas dan apabila mempunyai perbedaan tinggi dengan sekitarnya, harus diberi pembatas yang dapat berupa curve. Curve itu kalau biasanya di teknik sipil itu bahasa yang umum, cukup umum sebenarnya. Curve itu bisa kita bilang Kanstin. Jadi ada precast, bisa dari bahannya adalah konkrit sebetulnya. Konkrit biasanya, precast atau pracetak kita cor itu sebagai pembatas. Kalau kita contoh punya jalan, ada curve-nya. Nanti, ini gambar di sini. nanti kita kasih. Biasanya udah diwarna-warniin tuh kalau kalian lihat di jalan, ada yang warna hitam putih, hitam atau kuning, hitam kuning itu curve namanya. Atau disebut juga Kanstin. Fungsinya untuk apa? Biar separator sebetulnya, pembatas antara jalan raya, jalan kendaraan sama jalan manusia. Secara ergonominya, maksudnya begitu ban mobil atau motor kena ke situ jadi kayak notice, betul. Ini nggak boleh nih kendaraan naik ke trotoar. Iya, betul. Nah, di sini perkerasan yang dibuat untuk trotoar, seperti saya tadi bilang, dapat dibuat dari blok beton. Berarti blok beton, berarti beton itu sudah di casting sebelumnya, sudah dicor sebelumnya. Jadi pracetak namanya, precast. Iya. Gitu. Terus perkerasan aspal bisa atau plesteran. Yang selanjutnya terakhir ini adalah permukaannya juga nih harus diperhatikan. Karena kita khawatir di situ bisa terjadi banjir atau penggenangan air. Sebetulnya di sini udah jelaskan bahwa permukaannya harus rata dan mempunyai kemiringan melintang 2-3%. Kemiringan memanjang juga ada, tapi 7%-nya dia lebih besar. Kemiringan ke arah memanjang. Sloping gitu kalau biasanya disebutnya dalam istilah teknis. Yeah. Baik, sebetulnya nggak cuma di trotoar sih, ada juga di kamar mandi. Ke floor drain kan itu harus ada sloping, kalau nggak airnya bisa numpuk di satu titik gitu. Oke. Kita lihat sama-sama di sini. Ini adalah pedoman desain fasilitas pejalan kaki untuk DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Ini sebetulnya adalah panduan desain yang dikeluarkan oleh ITDP. Jadi ITDP itu adalah Institute of Transportation Development Policy. ITDP. Sebetulnya itu merupakan lembaga yang non-profit yang sudah berdiri sejak tahun 1985, berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, dengan fokus utama menciptakan transportasi yang berkelanjutan di kota-kota di dunia. Nah, ITDP Indonesia telah lebih dari 10 tahun memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini yang mau saya singgung sebetulnya dari data ITDP ini adalah mereka sudah melakukan riset di Indonesia dan gambaran umumnya adalah ini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di Jakarta itu mempunyai panjang trotoar sepanjang 590 km di DKI Jakarta. Terus? Yang kedua adalah panjang jalanan di DKI Jakarta sendiri itu adalah 6.956 km. Coba kamu bandingkan 540 km per 6.956. Kita coba ya. Jadi hanya 7,76% trotoar dibandingkan dengan jalannya itu sendiri. Kamu bisa bayangkan kan, sementara dalam pedoman teknis yang sudah kita bahas tadi bahwa si trotoar itu sebaiknya kita terapkan di sepanjang jalan searah jalan kendaraan gitu kan. Sementara ini hanya 7,8%-nya.
yang dia sediakan di DKI Jakarta. Sebenarnya tidak harus 100% kan? Tidak harus 100%. Cuman itu langkah yang kecil banget sih untuk sebuah ibu kota gitu. Iya, sebuah ibu kota masa sih nggak ada yang jalan kaki banget pinggir jalan kan nggak mungkin. Dan maksudnya pinggir gedung market dan lain-lain. Iya, supermarket mana-mana, mall di mana-mana, kantor di mana-mana, stasiun terbanyak juga gitu ya. Emang jalan tol, nggak ada apa-apa atau hutan, kan enggak? Iya. Terus disebutkan juga bahwa satu pedestrian atau satu orang pejalan kaki ya, sama kayak saya mungkin pejalan kaki ya, pedestrian itu tewas setiap 6 hari di Jakarta. Sesuai data di Telantas Polda Metro Jaya 2014. Selanjutnya di atas 125 mikron per meter kubik kandungan partikel polusi udara di Jakarta Utara. Sumber dari Desert Research Institute. Jadi keresahannya juga keresahan terenggut nyawa sebetulnya. Bisa mati juga ternyata. Terus ya, 3.513 langkah per hari rata-rata jumlah langkah orang Indonesia. Ini sumber dari Stanford University. Selanjutnya, di atas 40% PNS DKI Jakarta mengalami obesitas. Ya. Ini sumber dari DKI Jakarta Health Department. Ya, bukan. No comment sih. Ya, pokoknya ini cuma data dari ITDP ya. Oke. Lanjut. Ya, itu mungkin data-data pedoman teknis, terus data research yang sudah dilakukan oleh lembaga non-profit yang sudah tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan cukup mewakili teman-teman untuk tahu, oh ternyata seharusnya trotoar itu seperti apa sih. Jadi saya tidak mengomentari di luar bidang saya. Dan sekarang saya mau coba sketch tangan bahwa gimana sih desain trotoar itu seharusnya di sekitaran kawasan DKI Jakarta, khususnya di kawasan kantoran dan banyaknya market yang mungkin seperti itu. Oke, jadi kita coba desain sekarang. Nah, di sini saya coba desain gimana sih trotoar yang biasanya ada di area perkantoran atau pertokoan yang ada di Indonesia untuk real case ya. Contoh di sini ini adalah bangunan, tepi bangunan, baik itu perkantoran maupun pertokoan. Nah, biasanya di sini kita sediakan dulu ruang bebas. Ruang bebas itu ruang yang bukan area perkantoran, bukan pula trotoar. Biasanya tidak lebih dari 0,3 meter bisa dipakai untuk drainase. Nah, selanjutnya ada trotoar nih. Nah, desain trotoar kita contoh kita perlu 1,5 meter. Nah, ternyata di sini ada pohon. Di sini kita ada pohon. Tiba-tiba ada pohon atau memang pohon sudah ada di situ dari dulu misalkan. Di sini ada pohon di sini. Nah, artian yang semula desain kita ini harusnya 1,5 meter, kita cuma punya di sini misalkan let's say 0,5 meter, oke? Nah, sesuai persyaratan atau pedoman teknis 1999 itu disebutkan bahwa apabila ada road furniture seperti ini, kita harus ada lebar tambahan sepanjang 60 sampai 1,2 meter. Artian kalau 0,5 kita sebetulnya kurang 1 meter lagi kan. Artinya kita kan diperbolehkan kita tambah 1 meter lagi karena dia kasih range. Dia kasih range 60 cm sampai 1,2 meter. Jadi kita cukup tambah 1 meter sini. Nah, setelah 1 meter ini seharusnya sih memang setelah ini ada kebebasan jalur lalu lintas minimum. Jadi di sini ada tambahan lagi 60 cm. Setelah ada jalur kebebasan ini ada juga curb di sini yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa curb ini fungsinya apa ya. Nah, langsung sini jalan raya. Nah, jangan lupa sloping di sini 2-3%. Nah, dengan kondisi ini ini kondisi ideal bagaimana pejalan kaki di kondisi aktual. Nah, sebetulnya saya di sini sudah buat desainnya juga. Desain yang pertama adalah desain yang proper, yang lebih aman sebetulnya. Trotoar tetap dalam kondisi sesuai desain. Ada ruang bebas samping trotoar di kiri maupun di kanan, serta ada fasilitas jalan, road furniture. Terus ada kebebasan jalur lalu lintas minimum serta jalan raya.
Memang terkesan lebih lebar, tapi ini yang lebih nyaman sesuai desain. Cuman dengan desain seperti ini pun, yang bagian bawah yang sudah saya desain, itu desain yang bisa digunakan gitu loh. Oke, mungkin itu teman-teman gambaran desain section view gimana sih trotoar yang ada seharusnya di area perkantoran atau daerah DKI Jakarta. Thank you. Oke, itu dia kurang lebih desain trotoar berdasarkan pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan keputusan Direktur Jenderal Bina Marga nomor Astagfirullahaladzim, gak usah. Depannya doang. Ya, itu dia tadi kurang lebih desain trotoar berdasarkan pedoman teknis Departemen Pekerjaan Umum mengenai perencanaan jalur pejalan kaki pada jalanan umum nomor 032 TBM 1999. Dan kita sangat mendukung untuk bisa mengajak semua rakyat Indonesia untuk lebih semangat lagi untuk jalan kaki. Betul. Dan kita juga semoga video ini juga bisa mendorong beberapa pihak untuk ayo tingkatkan fasilitas untuk pejalan kaki kayak gitu. Soalnya simpel sih, kamu lebih banyak jalan kaki ya kamu lebih sehat. Jadi gimana nih yang diduluin? Membangun semangat masyarakat untuk mau berjalan kaki atau fasilitasnya dulu nih yang diadain? Kalau kita tunggu cuma fasilitasnya kayaknya gak mungkin sesegera mungkin dikerjakan. Tapi menurut saya fasilitasnya dulu yang diadain. Nanti kan kalau menurut kamu kan semangatnya dulu nih untuk jalan kaki walaupun fasilitasnya belum ada gitu kan. Kalau menurut aku sih fasilitasnya diadain dulu, toh itu memang standar setiap maksudnya itu setiap ibu kota atau negara atau maksudnya dalam peraturan tata letak kota atau apapun kan pasti memang ada standarnya bahwa trotoar itu harus memenuhi berapa persen gitu dari panjang jalan. Aku rasa itu memang standarnya tolong dipenuhi aja dulu gitu. Nanti terkait dengan campaign masyarakat untuk ayo lebih semangat untuk berjalan kaki, itu kan bisa dengan cepat dilaksanakan kalau memang fasilitasnya ada. Ya itu balik lagi ke kalian ya. Kalian memang mau tunggu fasilitasnya ada, entah kapan, mungkin setelah ibu kota kita pindah atau kapan kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting ya, dua-duanya bergerak. Ya, kita bergerak, dua-duanya bergerak. Kalian mau di kubu yang nunggu fasilitas, kalian mau di kubu yang memang mau jalan kaki aja duluan. Ya, kembali lagi sama kalian semua masing-masing. Oke, sekian video dari kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.